Oke, karena udah 12.38, aku mulai aja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan hari ini kita online, sesuai minggu kemarin ya. Terus untuk pertemuan sekarang kita ngebahas modul yang satunya lagi. Kan minggu kemarin aku jelasin ada 2 jenis modul ya. Modul yang pakai tracer sama modul yang Wireshark. Nah, sekarang kita bahas modul Wireshark. Aku share screen dulu. Oke, terus minggu kemarin juga ini udah aku suruh buat download ya di modul 1 yang running modul, disuruh install Wireshark sama Python. Kalau yang belum install bisa install sekarang, nggak apa-apa. Jadi untuk pertemuan hari ini sama pertemuan ke depan kita full ngebahas tentang Wireshark. Terus pertemuan kelima sama keenam balik lagi ngebahas pakai tracer. Terus pertemuan 7 sampai 16 Wireshark semua. Rencana dari Pak Anggi gitu. Oke, karena ini udah di-mention minggu kemarin, jadi aku anggap udah pada nginstal. Kita langsung masuk ke modul 2. Oh iya, yang untuk pertemuan hari ini kita langsung running 4 modul 1 sampai 4, jadi lumayan banyak. Jadi untuk soal latihannya nanti ya mau nggak mau lumayan banyak sih. Cuman menyusul, belum ada soalnya sekarang. Untuk yang hari ini kalau udah pada nginstal Wireshark bisa ngikutin praktikumnya. Oke, kita masuk ke modul 2 tentang pengenalan tools. Ya, ini kurang lebih cuma ngebahas Wireshark itu apa sih, intinya gitu doang. Intinya Wireshark itu adalah aplikasi paket sniffer. Fungsinya itu untuk menangkap pesan yang dikirim atau diterima oleh komputer. Jadi kalau kalian tahu kan dari komunikasi jaringan itu kan dia berupa pengiriman paket-paket data ya atau blok-blok data gitu. Nah, fungsinya Wireshark itu adalah menangkap arusnya atau lalu lintas dari pengiriman paket-paket data itu. Nah, nanti dari paket-paket data kita lakukan analisis sesuai yang dibahas sama si modul. Contoh di sini modul 3 kan tentang HTTP. Berarti kita nanti menganalisis paket-paket HTTP. Terus modul 4 DNS berarti menganalisis paket-paket DNS gitu. Terus sebuah paket sniffer itu bersifat pasif atau hanya dapat mengamati pesan yang dikirim dan diterima oleh sebuah aplikasi atau protokol yang berjalan di komputer. Akan tetapi tidak pernah mengirim ataupun menerima paket itu sendiri. Ya, sesuai yang tadi dijelasin ya. Wireshark itu gunanya cuma menangkap pesan-pesan atau paket-paketnya aja gitu. Dia nggak ada mengirim atau menerima paket itu sendiri. Sebagai gantinya, sebuah paket sniffer akan menerima salinan paket yang dikirim atau diterima dari atau oleh aplikasi yang dijalankan di komputer. Ya, berarti dia fungsinya itu menyalin. Jadi paket-paket yang dikirim atau diterima nanti akan disalin sama dia, terus ditampilin di Wireshark-nya. Gitu. Ini perlu nggak ya? Gak usah lah, langsung aja ke sini. Paket sniffer itu paket analyzer. Nah, terus di Wireshark-nya itu atau paket sniffer ada juga namanya paket analyzer. Fungsinya itu menampilkan isi dari semua bidang pesan dalam protokol. Jadi nanti paket-paket yang di capture sama dia untuk apa namanya detail paketnya nanti dia tampilin sama si paket analyzer ini. Gitu. Contohnya ada sih di bawah.
Ini nggak usah. Nah, ini mungkin langsung ke menjalankan ya. Nanti langsung praktek aja. Bawahnya, iya langsung aja. Langsung sekalian di modul 3 lah ya. Nah, mungkin pertama bisa dibuka dulu Wireshark-nya. Nah, nanti tampilan awalnya tuh bakal kayak gini. Ini bisa di zoom gak sih? Kok malah buka? Apa sih kalau buat hmm, saya Oke, magnifier dim, magnifier. oh iya magnifier. Ya gede banget. Ya elah segini doang. Ya udah lah ya. Coba segini dulu dah. Oh iya, ntar detailnya aja dibuat detail. Jadi kalau kalian udah ngebuka Wireshark nanti tampilan seperti ini. Terus pertama itu kita setting si adapternya atau kita mau nge-capture-nya itu dari adaptor mana. Karena aku kan di sini pakai wireless ya, pakai WiFi. Jadi kita capture-nya dari adaptor WiFi. Caranya itu pilih, bisa langsung klik yang di sini atau ke capture, option, ke input, terus pilih yang WiFi. Habis itu di start. Cuman nanti dulu, kita materi dulu. Nah, di modul 3 ini kita akan bahas aspek-aspek protokol HTTP karena contohnya ada basicnya atau get response. Terus nanti ada juga HTTP message format, terus retrieving large HTML files, terus retrieving HTML file with embed object, sama terakhir HTTP authentication. Kita dari basic dulu, basic HTTP get response. Nah, jadi untuk HTTP itu kan dia ada metode-metode ya. Kalau kalian tahu metode HTTP itu ada get atau mengambil data, ada post atau kirim data, ada put untuk update, ada patch untuk update sebagian, sama delete untuk hapus. Nah, nanti masing-masing metode dari si HTTP ini, paket-paketnya akan di-capture sama si Wireshark. Ini di sini ada contohnya. Yang pertama kita buka dulu, siapin browser. Terus kita start capture dari Wireshark-nya. Ini masukin HTTP, ya di search bar-nya. Terus tunggu kurang lebih 1 menit, baru masukin atau buka link yang ini. Nah, kalau kita ngeklik link yang ini kan nanti si browser akan mengirim HTTP get ya HTTP get ke si server si yang ini Gaya CS Umas Edu. Kita mengambil file HTML dari HTTP Wireshark file 1. Nah, nanti paket HTTP get-nya bakal ke capture di Wireshark. Terus responnya itu juga bakal ke capture lagi di Wireshark-nya gitu. Contoh ini kita langsung aja ke WiFi start. Nah, nanti bakal banyak kayak gini, biarin aja. Tunggu 10 detik lah. Kalau udah, langsung buka ini. Biarin begini. Balik lagi ke Wireshark-nya, terus di stop. Pencet tombol yang merah. Nah, ini kan total yang paket yang ke capture itu ada 18.857. Nah, karena kita mau analisis paket HTTP aja, di bagian filternya kita ketik HTTP. Enter. Oh iya, tadi aku belum menghapus cache ya. Aduh, ulang-ulang. Oke, kita ulang lagi.
Terus langsung buka. Sampai segini, balik lagi, stop. Nah, di sini ada setelah difilter ke capture ya paket HTTP, ada 4 paket HTTP. Yang pertama itu HTTP GET. Ini paket nomor 5023. Nah, di sini di bagian detailnya atau di bagian bawahnya ini kita bisa ngelihat ya, isi detail dari si paketnya itu. Ada headernya sama isi apa sih namanya? Requestnya. Misal di bagian IP-nya nih IPv4 kita bisa lihat dia itu destination address-nya sama source address-nya dari mana. Di sini source address-nya itu adalah IP laptop kita sendiri. Bisa lihat di cmd ipconfig. Nah, di sini IP ku kan 192.168.110. Nah, di Wireshark juga sama, source address-nya itu 192.168.110. Terus destination address-nya itu adalah alamat IP dari si server Gaya CS Umas Edu. Si servernya ini, Gaya CS Umas Edu. IP-nya dia itu 128.119.245.12. Terus di bagian header IPv4 kita juga bisa lihat checksum. Ini nanti dibahas di modul keberapa ya yang bahas tentang IP. Terus kita bisa lihat juga flag-nya atau dia terfragmentasi atau enggak. Di sini dia enggak terfragmentasi. Terus checksum itu nanti di modul tentang IP juga ada detail perhitungan checksum. Nah, itu lumayan ribet tapi nanti sih. Terus bawahnya lagi, ini kelihatan nggak sih motif layar sih? Nah, di header TCP kita bisa lihat source port sama destination portnya. Di sini di bawahnya mana ya? Nah ini. Nah, source portnya itu adalah port yang dipakai device masing-masing untuk sebutannya apa ya? Menuju ke servernya. Di sini source portnya port 56747. Terus destination portnya itu 80 atau port HTTP default. Terus di sini juga ada sequence number. Ini tuh kalau nggak salah, kalau misalnya dia terfragmentasi, dia itu menunjukkan urutan paket-paket TCP-nya. Nanti ada di detail modul TCP. Sekarang belum. Terus di sini juga ada flag TCP-nya. Kalau flag di TCP itu ngejelasin tentang three-way handshake ya. Untuk membangun koneksi TCP. Ada ACK, SYN ACK, sama satu lagi apa sih? Ya pokoknya ntar lah itu di modul TCP, masih lama. Ke mana tadi? Nah, kita fokus ke HTTP-nya aja. Nah, di header HTTP, di sini kita bisa lihat metodenya itu GET. Terus request-nya itu kita ke URL-nya, ada di bawahnya. URL-nya itu yang ini, Wireshark-let, HTTP Wireshark file 1 HTML. Terus kita juga bisa lihat versi HTTP-nya, ini versi 1.1. Ini ada host-nya, yang tadi server Gaya CS Umas Edu. Udah sih paling itu aja. Oke, modifier. Nah, terus karena ini HTTP interaction, berarti ada ada request, ada respon. Nah, requestnya tuh yang tadi yang ini, yang si GET paket nomor 5023. Nah, responnya yang ini, paket nomor 5263. Nah, nanti kalau kalian nyoba nge-capture sendiri, nomor paketnya itu bakal beda-beda. Nah, kenapa bisa kita tentuin itu responnya? Kita lihat dari panah di sampingnya ini. Kalau panah yang masuk berarti itu request, kalau yang keluar respon. Responnya HTTP 200 oke. Berarti HTTP transaksinya berhasil.
Nah, mungkin itu aja. Kalau misalnya kita nggak pakai filter, 5023. Nah, kalau nggak pakai filter itu nanti bakal lebih panjang lagi dari HTTP-nya. Sebelumnya kita TCP dulu, terus HTTP, terus ya selanjutnya sampai application data, sampai sini-sini. Ya, pokoknya banyak. Makanya kita pakai filter yang HTTP aja. Oke, itu untuk yang basic HTTP Response Interaction. Ini masih basic banget, cuman nge-capture aja. Terus yang kedua, HTTP Conditional Get Response Interaction ini apa ya? Sama nggak sih? Iya, ini sama, intinya sama kayak tadi. Terus kalau misalnya kita mau nge-capture file HTML yang sama, jangan lupa hapus cache dulu. Sesuai browser masing-masing ya. Ini aku pakai Firefox, ada di bagian riwayat, terus bersihkan. Lanjut ke yang ketiga, retrieving long document. Nah, kalau praktek yang tadi kan kita coba ngambil file HTML yang pendek. Kalau misalnya HTML-nya panjang, itu nanti paketnya makin banyak lagi. Kita langsung contoh aja. Karena ini tadi udah bekas nge-capture, buat jaga-jaga, kalian bisa save dulu. Save as. Terserah nyimpennya di mana, aku contoh di mana ya. Jangan deh. Nah, kalau kita mau capture lagi, balik lagi ke sini, menu capture, option, pilih adaptornya, start lagi. Nah, di sini kita langsung buka aja. Ini kan panjang ya HTML-nya. Stop. Continuation. Ini gagal. Tadi dulu ulang-ulang. Nah, di sini instruksinya itu apa? Jalankan browser, pastikan cache dibersihkan, mulai tangkap, masukin URL udah, terus hentikan. Masukin filter HTTP. Nah, ini kan udah. Terus nah, di sini keterangannya file HTML agak panjang dengan ukuran 4500 byte, terlalu besar untuk dimuat dalam satu paket TCP. Jadi itu akan disegmentasi atau fragmentasi ya, tadi sempat dimention sebagai paket yang terpisah. Respon HTTP tunggal terfragmentasi menjadi beberapa paket TCP ditunjukkan oleh TCP segment of reassembled PDU. Keterangannya itu nanti ini. Segmen TCP dari PDU. Oke. Nah, kalau kita pakai filter HTTP kan dia cuma nge-capture si HTTP-nya aja. Nah, di sini capture yang get-nya itu paket nomor 4129, terus responnya di 4472. Nah, ini kan gap-nya banyak ya. Kalau misalnya kita ke 4129, terus istilahnya kita hapus. Aduh, ini nggak enak banget kelihatan ya. Gini dulu deh.
Nah, di sini ada 4129 ya. Oke. Ada TCP-nya enggak? Nah, di sini. Ini kan tadi aku ngeklik yang mana sih 4129. Nah, ini panahnya kan ke sini. Nah, dari panah ini sampai panah bawah yang balik lagi itu satu paket yang utuh atau satu interaksi gitu. Nah, di sini sebelum respon kan tadi keterangannya paket-paket TCP-nya akan tersegmentasi. Nah, di sini ada keterangannya nih, TCP PDU reassemble in 4472. Nah, di mana paket 4472 itu adalah paket responnya. Jadi isi dari file HTML-nya tadi dikirim melalui TCP yang tersegmentasi atau terfragmentasi. Nah, di sini untuk panjang setiap paketnya itu ke paket kedua atau 4468 ini paket panjangnya 1452. Terus ke 4469 itu segmentasi dari paket panjang 1453 sampai 64128 dan seterusnya gitu. Ya, ini nanti jelasin detail di modul TCP. Intinya buat yang sekarang kita bisa ngelihat bahwa kalau HTML-nya itu kepanjangan, pengiriman TCP-nya bakal tersegmentasi. Keterangannya ini, TCP PDU reassemble in 4472 gitu. Oke, intinya paket modul yang Wireshark kita cuma capture doang, terus nganalisis udah selesai. Beda sama yang pakai tracer. Kalau pakai tracer kan beneran praktek langsung nanti pakai Cisco. Makanya ini Pak Anggi maunya ada 2 modul gitu, biar Jarkom itu nggak cuma nganalisis paket-paket doang, harus ada praktek konfigurasi jaringannya juga. Oke, balik lagi. Sekarang yang keempat, HTML dokumen dengan embed object. Di sini jadi si file HTML-nya nanti bakal ada gambar. Iya. Terus kalau misalnya ada objek yang disematkan atau yang tertanam, nanti dia akan ada paketnya sendiri lagi. Contoh di sini kan ada gambar ya. Langsung capture aja deh. Kita balik lagi ke sini. Start lagi. Terus buka yang ini. Nah, di sini kan ada gambar. Kita lihat dulu link atau URL si gambarnya. Kurose classnet 8e cover small. Balik lagi, kita stop. Kita filter HTTP. Nah, di sini yang pertama untuk transaksi HTTP-nya kan kita get dulu. Itu di paket nomor 5415. Terus responnya HTTP 200 oke di 5637. Karena di HTML-nya tadi ada gambar, di mana gambarnya adalah URL-nya ini /classnet. Nah, dia ada paketnya sendiri di sini. 5969. Get juga, tapi dia mengambil datanya itu atau ngeget datanya dari linknya si gambarnya, bukan dari link yang HTML-nya lain gitu. Jadi dia ada paketnya sendiri. Terus responnya 200 oke juga, berarti berhasil. Nah, karena ini ada sumbernya sama, atau kita nge-capture dari server yang sama, Gaya CS Umas Edu, maka harusnya source address sama destination address-nya harus sama.
Di yang paket 5415, si source address-nya mana sih tadi? Oh nih, kok source address, destination address. Di sini 128.119.245.12. Terus yang sini juga harusnya sama. Loh, dia pakai IPv6 toh. Kalau port, oh beda toh. Berarti beda ya, tapi ini IPv6. Ya pokoknya harusnya sama. Ini kalau diterjemahin harus sama. Ya udah lah ya. Ya intinya untuk percobaan keempat ini, kalau ada file lain selain HTML, dia paketnya akan berbeda. Ada paketnya sendiri untuk mengget si gambarnya itu. Intinya itu. Terus yang kelima, ini untuk HTTP authentication. Sama, langsung aja kita capture ulang. Start lagi. Kita buka. Nah, di sini ada nama pengguna sama sandi. Capture-nya biarin dulu. Di sini ada username-nya kok. Username-nya Warshark Student. Password-nya network. Nah, isinya ini kalau udah kita stop. Nah, di sini kita analisis lagi si HTTP-nya. Ketika karena itu ada autentikasi, berarti nanti dia bakal 2 kali gitu. Yang pertama, sebelum kita masukin username sama password, responnya itu bukan 200 oke, tapi 401 unauthorized. Namun ketika kita masukin username sama passwordnya dan itu benar, loginnya benar, maka nanti responnya jadinya 200 oke. Jadi 2 kali gitu. Intinya itu untuk percobaan yang kelima. Ya ini nggak usah lah ya. Ya ini nggak dibahas. Ya pokoknya intinya untuk modul 3 HTTP, yang pertama kita ngebahas tentang nge-capture paket HTTP. Terus kita gunain filter untuk nge-filter paket HTTP aja yang ditampilin. Terus yang percobaan yang basic HTTP GET RESPONSE, tadi kita nganalisis bahwa kalau paket HTTP itu ada request sama ada respon. Requestnya itu berupa GET, sama responnya yang tadi 200 oke, atau yang di authentication adalah 401 unauthorized. Terus ini conditional, ini kan tadi enggak ya, sama kayak yang atas. Kalau ini retrieving long document, berarti dia nanti paket-paketnya akan tersegmentasi. Di TCP-nya akan tersegmentasi dengan keterangannya itu tadi yang PDU. Nah, keterangannya itu yang ini, TCP segment of reassemble PDU. Intinya nanti kalau panjang dia akan tersegmentasi. Terus yang ketiga, HTML document with embed object. Kalau misalnya diisi dari HTML-nya ada file yang lain, tadi kan contohnya gambar ya. Nanti paket capture-nya itu akan beda. Jadi ada 2 capture-an gitu. Yang satu untuk si HTML-nya, si HTTP-nya, sama satunya lagi itu untuk si gambarnya. Terus yang keempat, HTTP authentication. Tadi juga ada 2 paket jadinya sebelum kita lakukan autentikasi. Tadi hasilnya itu responnya 401 unauthorized. Terus setelah autentikasi dan benar, responnya 200 oke. Gitu.
Ya mungkin untuk modul 3 tentang HTTP itu aja. Masih simpel. Terus nanti akan dilanjut modul 4 DNS sama Kak Joshua. Silakan Jos. Oke, sebentar. Oke, jadi pada modul 4 ini kita akan belajar tentang DNS. Jadi domain name system atau disingkat DNS itu memiliki peran penting dalam infrastruktur internet. Dia itu difungsikan untuk mentranslatekan nama host dalam bentuk IP, alamat IP. Kemudian kita akan belajar mengenai NS lookup. NS lookup sendiri itu perintah yang digunakan untuk meminta informasi DNS dari server yang kita mau. Seperti di modul ini terdapat perintah NS lookup www.meet.edu. Nah, berarti kita meminta informasi dari nama server dan alamat IP dari eh, meet.edu ini. Ntar, coba. Nah, di sini tertulis servernya unknown sama servernya eh, masih FL80. Kemudian berikutnya di sini terdapat addressnya. Lalu ada aliasnya juga, ada tiga, ada dua, tiga ya betul. Edu dan yang SKNet sama DSCB. Berikutnya, Jos, bentar Jos. Coba tadi JMD-nya. Oh, timeout ya. Di sini kan yang ke apa namanya NS Lookup Meet Edu itu timeout, berarti server si Meet Edu-nya lagi nggak aktif. Coba NS Lookup-nya ganti ke web value. Tadi dulu. oke, baik. Telkom University AC.id. Nah iya. Reviews. Kalau reviews kok nggak salah. Nah ini. Jadi di sini bisa dilihat nama servernya itu telkouniversity.ac.id, addressnya 149.28.141.164. Lalu berikutnya ada NS lookup, tapi ditambahin min type n, min type 9ns. Nih, dia bakal muncul seperti ini. Ada primary name, responsible address-nya, terus default TTL-nya, dan lain-lain. Lalu berikutnya ada NS lookup, tapi dia pakai www.aait. Nah, timeout juga ya. Kalau bisa. Intinya kalau untuk yang NS lookup www.ait.lr.kr ini, dia untuk mengirimkan default server DNS lokal dengan menambahkan server di belakang. Kita memaksa servernya ini agar mengirim permintaan langsung ke server DNS bitc.meet.edu.
Lalu berikutnya kita masuk ke ipconfig. Ipconfig dan ifconfig itu adalah salah satu fasilitas kecil yang paling berguna dalam OS Anda, terutama untuk mendebug masalah jaringan. Contoh untuk praktikumnya itu seperti di gambar ini. Jadi kita ketik ipconfig /al itu untuk menampilkan eh, IP kita sama DNS kita juga. Seperti ini, jadi ada yang IPv6, terus IPv4, DNS servernya, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini. Habis itu eh, berikutnya di sini kita juga bisa melihat DNS yang sudah tersimpan sebelumnya. Jadi kita mengetikkan ipconfig /display DNS. Nah, di sini bisa dilihat DNS-DNS yang sudah pernah dibuka sebelumnya. Lalu berikutnya ada ipconfig/flush DNS. Ini digunakan untuk menghapus semua record yang kita telah simpan tadi. Jadi, ya, tampilannya akan seperti ini, successfully flush the DNS resolve cache. Lalu berikutnya ada tracing DNS dengan Wireshark. Di sini kita disuruh untuk membuka eh, ipconfig dulu, kita salin IPv4 kita, lalu berikutnya disuruh untuk membuka browser. Di sini kan pakainya Firefox. Diminta untuk hapus cache-nya dulu. Di sini kalau mau hapus bisa di pengaturan general a- atau langsung biar cepat aja di find settings-nya ketik delete. Nanti di clear browsing data, baru temporary cache file-nya and patch itu di clear. Kalau sudah, di sini diminta untuk buka Wireshark. Di sini diminta untuk ketikkan IP ADDR sama dengan baru IPv4 kita. Nah, habis itu kalau sudah difilter kayak gini, diminta untuk capture Wireshark-nya. Kalau sudah di capture kayak gini, bisa langsung buka web www.ytf.org. Itu webnya kayaknya emang nggak bisa deh, Jos. Ganti paling. Tadi tadi baru coba bisa. Tadi bisa. Wah. Iya. Coba ituin ulang, capture ulang. Adaptornya pilih yang WiFi. Nah, buka ulang apa namanya webnya. Masih nggak bisa lagi. Dia paling ganti web Telio aja. Atau web tele aja lah. Iya, web Telio udah. Nah, capture-nya di stop. Nah, kalau sudah buka kayak gini, yang di WhatsApp-nya kita stop. Terus kita diminta untuk mencari paket yang kita habis jalankan tadi. Nah, kalian bisa filternya eh, IP DDR sama dengan IPv4 terus dan
DNS. Nah, baru kita cari di sini yang kita buka tadi. Ya, ada kebaca lagi dok. Yang itu yang Telkom. Cari yang Telkom. Banyak banget lagi. Makanya, so, Nah, itu tuh atas-atas. oh ini. Tadi, nah Ini ya kan tuh. yang query responsnya. Kalau yang query Requestnya yang atas. requestnya itu di atas sini. Nah ini. Nah, Jadi bisa dilihat di sini eh, source portnya 56166, terus destination portnya 53. Nah, berarti nanti kalau misalnya di responsnya, aduh, mana sih tadi baik betul so. Oh, ini. Itu bisa dilihat juga nanti source portnya tuh 53, destination portnya tuh 56166. Sama seperti yang di atas, cuma kebalik karena kan kalau yang source port kan berarti yang ngirim. Kalau destination iya, kalau destination port itu tujuannya. Di sini kalian bisa lihat kalau yang dipakai di sini protokolnya tuh DNS, terus pakai UDP juga. Jadi nanti informasi-informasi yang ada di sini ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Lalu berikutnya diminta untuk pakai file DNS Ethereal Trust 2 ini. Cuman tadi kayaknya pas kebuka nggak bisa deh. Udah pernah nyoba belum, Dim? itu aku belum. Tapi nggak usah, nggak apa-apa sih. Jadi Yang penting kan intinya ini capture diminta DNS juga sudah. untuk ngelakuin NS lookup, tapi dipakai WSET juga. Sama Tadi kayak pas, yang atas sih itu. Sama. iya, cuma pakai WhatsApp. Kalau yang tadi full pakai command prompt. Jadi, nah, Atau bisa juga mungkin kita coba capture ulang, terus di command promptnya kita ketik NS lookup. Karena tadi yang with edu yang nggak bisa kita pakai value aja. Kasih timeout juga. nggak usah pakai www coba. Nggak usah ke www. Heeh, enter. Sama aja. Sama. Tapi itu capture ini udah masuk di Wireshark-nya. Oh iya. Nah, masuk udah. Kalau sudah di gini, di stop. Terus kita cari pakai filter yang dandan DNS tadi. Nah, tetap muncul juga kayak gini. Di sini nanti kalian bisa lihat juga kalau yang kebuka tadi ada requestnya, ada yang request sama ada yang respons. Di sini juga sama kayak tadi. Jadi nanti untuk informasi yang ada di sini kayak user data rekam protokolnya, terus internet protokolnya versi berapa, SRC dan destination portnya itu bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Dan paling itu aja sama bisa juga nanti pakai yang NS lookup min type NS ini sama NS lookup yang www.aiit ini. Sekian untuk modul 4 paling kayaknya kayak gitu doang sih. Ada Oke. tambahan nggak di? Aku ada tambahan. Mau share screen. Salah. Oke. Di sini mungkin nggak terlalu dibahas ya. Soalnya di modul tahun sebelumnya itu dibahas banget. Jadi untuk DNS, untuk untuk NS lookupnya itu ada jenis-jenis recordnya atau NS apa namanya DNS itu ada recordnya. Kalau yang tadi kita NS lookup itu pakai record yang A atau address record. Ini untuk defaultnya dari NS lookup. Nah, fungsinya itu record A itu untuk memetakan nama domain ke alamat IPv4. Nah, tadi yang dicoba NS lookup kan keluarnya alamat IPv4-nya. Nah, itu kita memakai record jenis A. Terus ada juga record jenis 4A. Itu untuk menemukan alamat IPv6. Terus record MX menemukan server emailnya. Terus record CNAME
menemukan alias, dan seterusnya. Ada banyak, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 record, 9 jenis record. Cuman yang dibahas di modul itu cuman record yang tipe A. Kita cuma dapetin IPv4-nya aja. Nah, terus apa tadi ya? Lupa. Nah, terus untuk yang ini, yang tracing DNS itu, tadi kan sempat gagal ya. Yang pertama, jadi untuk tracing DNS itu ada 2 cara sebenarnya. Yang pertama itu cara kita langsung mengakses si websitenya yang mau kita tracing si DNS-nya, atau cara kedua lewat CMD yang tadi terakhir dipraktekin. Nanti hasil tracingnya itu hasil capture-nya nanti bakalan sama isinya, seperti itu. Terus apalagi tadi, ada satu lagi. Ya mungkin itu aja deh. Nah, terus terkait unguided atau soal latihan, karena ini masih dari dosennya itu masih simpang siur ya informasinya. Karena kalau yang tahun kemarin, yang pas tahun aku sama Joshua itu dapat soalnya dari Bandung. Kalau yang sekarang kita ada yang nge-share dari asprak yang lain, cuman ini tuh ada 2 jenis, yang jurnal modul sama pretest. Nanti paling ngambil soalnya itu dari antara 2 itu. Nah, terus karena kita ada 4 modul, paling nanti menyusul ya, soal latihannya itu menyusul, tapi dicampur, jadi satu gitu. Latihannya jadi satu. Jumlah soalnya belum tahu. Terus untuk Jarkom, untuk lapraknya itu nggak kayak praktikum Alpro atau Strukdat, ada dasar teori, guided, unguided, nggak ada. Cuman soal jawab, paling gitu nanti bentukannya. Terus untuk deadline, karena ini modulnya yang Wireshark, nggak yang pakai tracer, deadline-nya seminggu. Ya sampai 17 malam ya, 17 Maret jam 23.59. Soalnya menyusul. Terus untuk pertemuan depan tanggal 18 ya, itu kan mepet mau lebaran di tanggal 20-21. Kira-kira mau tetap diadain tanggal 18 atau dimajuin? Misal 15 atau 16-nya gitu. Aku ngikut kalian. Gimana kira-kira, guys? Ada saran mungkin, Jos? Kenapa, Oi? Itu buat praktikum minggu depan. Tetap di 18 atau dimajuin kira-kira? Kalau Atau dimajuin, nanti masanya Senin kita full. Selasa paling. Sabtu Minggu, Selasa 18. Atau nanti voting aja deh di grup ya. Iya, Sekalian. bikin voting aja. Tapi kalau Sabtu Minggu kayaknya jangan. Paling malamnya sih Kak, kalau Senin Selasa. Iya, Selasa malam nggak apa-apa emang kalau malam. Aku sih ngikut. Soalnya kalau jadwal yang biasa, kami adanya pagi. Saya mending malam. Nanti voting aja dulu deh. Terus untuk minggu depannya lagi, tanggal 25, nah kira-kira kalian itu udah pada balik ke Purwokerto atau belum? Karena dari Pak Anggi itu tanggal 25 kan balik ke modul paket tracer ya. Itu kan kita langsung praktek pakai Cisco paket tracer. Nah, dari Pak Anggi itu maunya offline. Cuman tanggal 25 itu karena mepet juga sama lebaran, baru H plus berapa ini? H plus 3, H plus 3, H plus 4. Nah, takutnya kalau belum pada balik, nanti bentrok gitu sama Pak Anggi. Jadi aku mau nanya dulu, kira-kira udah pada balik atau belum di tanggal 25.
Saya belum, Kak. Kalau Belum. kalau misalnya banyak yang belum, nanti paling nego ke Pak Anggi ya jadi online atau dimajuin beberapa harinya gitu. Nanti lihatlah. Pokoknya nanti kita voting juga kalau tanggal 25 kira-kira udah pada balik atau belum. Oke, terus tadi belum absen ya, absen dulu. Hanif tadi dispen. Yang dipanggil bisa on mic ya. Naufal Labib belum ada. Zaki Khotir, Hadir. Renisa ada. Harald Triandi, Hadir, Kak. Fauza Kaizaku Kak, Naufal Labib hadir nggak? ada. Hadir. Hadir, Kak. Raffi Maheswara, Hadir. Randy, Hadir. Gending Lokananta, Hadir. Wahyu Widodo, Hadir. Juan Mesia, Hadir. Dava Labiu, Hadir. Muhammad Lutfi, Hadir, Kak. Muhammad Galan, Hadir. Lahra Budi, belum ada. Kavin Fazlur, Hadir. Septian Ardiansyah, Hadir. Arkan Wisnu, Hadir. Dena Wahyu, belum. Mursida, nggak ada. Oke, berarti 4 orang. Ya mungkin dari aku itu aja. Sebelumnya ada pertanyaan mungkin. Gak ada ya, ya udah. Joshua ada tambahan? Gak ada. Ya udah mungkin kalau nggak ada tambahan untuk praktikum hari ini sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Terima kasih, Kak.